Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Indo Pajak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman nonton video ini. Dan kembali lagi di podcast Indo Pajak. Kali ini setupnya agak berbeda teman-teman. Jadi nggak satu orang aja yang muncul, ada dua orang kali ini. Dan kembali kita masih membahas sesuatu yang sangat menarik. Karena ini adalah bulan Mei yang sebulan lalu kita sudah melewati fase SPT tahunan pelaporan, betul ya? Betul sekali. So yang SPT tahunan sudah dilaporkan, khususnya SPT badan. Ya. Tapi apa benar semuanya ini udah aman ya kan? Ini menjadi isu menarik nih. Jangan sampai pas pemeriksaan baru sadar ternyata ada yang kelupaan. Betul sekali. Tentunya bersama saya dengan Andreas. Ya, kita akan bahas hal-hal penting yang wajib dievaluasi setelah lapor SPT tahunan badan. Dan tentunya teman-teman harus nonton videonya sampai habis, betul ya? Betul sekali. Karena ada isu yang lebih menarik lagi Di akhir video. di akhir video mengenai apa? Cortex. Cortex. Yang udah lama kita nggak review lagi Yes, ya. benar. Udah Ini lama kita nggak update. aplikasi ajaib. Ajaib dan canggih. Ya. Canggih banget. 1,3 3T. triliun. So, ya, kita langsung Oke. bahas aja, Bapak Andreas. Gimana? Ya, mungkin kalau ngomongin SPT badan ya, kita balik lagi ke hal yang pertama ya, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan SPT. Nah, ini flashback lagi nih untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah melakukan pelaporan, untuk kembali reminder lah ya, untuk cross check lagi nih, apakah SPT-nya sudah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Betul. Benar itu dalam arti benar dalam perhitungannya ya, karena dalam perhitungan PPh badan ini kan tergantung dari omset juga ya, jadi beda-beda gitu, ada yang bisa menggunakan fasilitas 31E, ada juga yang tidak, dan juga masih ada juga yang menggunakan tarif UMKM 0,5%. Nah, itu harus diperhatikan. Yang pertama benar, itu keywordnya ya. Yang kedua adalah lengkap. Lengkap itu dalam arti memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan di dalam SPT. Karena gini, ada beberapa case ya dari klien kita juga terutama, jadi dia ketika ngisi e-form itu ada yang kelupaan. Biasanya tuh di bagian penyusutan tuh, daftar penyusutan dan amortisasi. Nah itu dia biasanya kelupaan tuh, ada yang kelupaan. Tidak diisi. Nah itu kan tentu jadi tidak lengkap ya. Ketika menyampaikan SPT ya lebih baik langsung dilakukan pembetulan sebelum nanti kena periksa. Jadi mereka tuh biasanya ngisi daftar, bukan daftar penyusutan, ngisi angka biaya penyusutannya itu langsung di yang bagian biaya-biaya gitu kan, tidak melalui dari daftar lampiran untuk aset ya kan. Jadi harusnya kan kalau yang benar itu dan lengkap itu kan dari lampiran aset, itu kalau nggak salah ada di lampiran 5 ya, untuk mengisi daftar aset gitu. Dan yang terakhir yaitu harus jelas tentunya ya. Jelas itu dalam arti melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Jadi dalam arti objek-objek yang dilaporin itu, biaya-biaya yang dilaporin itu harus jelas tuh dari mana nih angkanya gitu kan. Apakah benar ada biaya yang dikeluarkan sebesar itu atau tidak gitu. Nah itu untuk flashback terkait hal yang perlu diperhatikan ya ketika menyampaikan SPT. Nah sekarang kita masuk ke poin yang kedua yang cukup menarik juga, yaitu kesalahan umum nih. Kesalahan umum dalam penyusunan SPT PPh badan. Biasanya yang pertama itu adalah tidak melaksanakan kewajiban pembukuan sama sekali, atau dia hanya melakukan pencatatan padahal dia sudah berbentuk badan. Nah mungkin untuk Bapak Ibu atau teman-teman semua yang masih bingung nih apa bedanya pembukuan dan pencatatan, bisa tonton video kita lagi tuh yang sudah sempat kita pernah bahas juga ya. Betul. Terkait dengan perbedaan pembukuan dan pencatatan. Jadi kalau sudah berbentuk badan itu semuanya wajib melakukan pembukuan ya, yang artinya kita harus membuat laporan keuangan. Itu dia. Dan yang ketiga adalah kesalahan umum yang kedua maksudnya, yaitu tidak memahami cara perhitungan pajak. Nah itu balik lagi tadi yang seperti saya bilang kan, perhitungan pajak itu berbeda-beda nih tergantung dengan omsetnya. Ada yang bisa menggunakan fasilitas 31E, ada juga yang tidak, dan ada juga yang masih menggunakan peredaran bruto UMKM 0,5%. Betul. Nah itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan karena pernah ada case klien kita ya, dia staffnya itu sebelum sama kita tentunya, staffnya itu nggak ngerti cara ngitung pajak gimana gitu kan. Jadi dia langsung main hajar aja 22% dikali dengan laba bersih. Nah, direksinya kaget dong. Wih, besar sekali pajak kita gitu kan. Padahal dia sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas 31E. Jadi 22% kali dulu dengan 50%, baru dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Nah, ini juga akan mempengaruhi keputusan kita juga nih, kita mau lapor atau enggak ya kalau pajaknya segede ini gitu kan. Nah, itu akan membuat
jadi masalah juga nantinya. Betul. Dan kesalahan terakhir dan yang paling sering yaitu adalah tidak melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan, potong pungut kepada pihak lawan transaksi. Nah, ini biasanya kita bisa terkena koreksi nih atau ekualisasi dari DJP ya kalau ketahuan kan. Jadi kayak misalnya kita ada pakai jasa maklon gitu, tapi kita nggak potong PPh 23 itu kan bisa jadi temuan juga. Gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi ketika kita terutama berkaitan dengan jasa paling banyak biasanya ya, kalau kita menggunakan jasa itu kita harus potong PPh 23 terhadap lawan transaksi ya. Oke, itu terkait dengan kesalahan umum. Umum. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan dokumen-dokumennya nih. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa cek lagi gitu, apakah dokumen-dokumen yang disampaikan sudah lengkap atau belum. Yang pertama pastinya adalah laporan keuangan. Betul. Itu ada utama banget itu. Iya, ada neraca dan laba rugi ya. Betul. Nah, itu biasanya kan kalau wajib pajak yang wajib diaudit, ya itu harus dilampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit ya, yang audited. Tapi kalau yang nggak wajib ya nggak diaudit juga nggak apa-apa. Yang penting laporan keuangan itu sudah disampaikan sesuai dengan kaidah standar akuntansi ya tentunya ya. Tidak, kecuali memang niatnya sudah tidak baik gitu ya dengan melakukan adjustment ya itu beda cerita ya, karena ya mohon jangan ditiru ya. Jangan ditiru karena ya ada beberapa resikonya lah, besar pasti yang kayak gitu kan, agak sedikit nakal ya silakan, tapi resikonya tanggung sendiri gitu kan. Betul. Cuma ya diusahakan ya sesuai dengan aturan aja lah gitu kan. Karena ini juga kan kita bayar pajak juga buat negara, buat balik-balik ke kita juga gitu. Iya, dan jangan lupa bayar pajak kan untuk Cortex juga. Cortex juga. Yang 1,3 triliun. Yang bahkan masih perlu adjustment lagi gitu ya. Karena sampai sekarang aplikasinya masih bagus banget. Bagus sekali. Ya itu nanti di akhir lah ya. Oke, kita lanjut. Terkait dengan tadi laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Kita ke bukti potong. Nah, ini juga penting ya karena untuk jadi kredit pajak ya. Jadi ketika kita menghitung PPh badan kan kita bisa memperhitungkan juga kredit pajak kita. Kredit pajak itu apa? Contohnya kayak PPh 23 ya, yang dipotong oleh lawan transaksi terhadap kita gitu kan. Nah, itu bisa dikreditkan. Cuma harus diperhatikan di bukti potongnya karena dari klien kita Mas Leo ya, ada beberapa yang mengalami ketika dia cek nih bukti potongnya itu dia tidak merasa ada transaksi tersebut gitu. Jadi ternyata si pihak lawan transaksi ini, si pihak pemotong ini salah motong gitu. Harusnya motong ke PTA, malah motong ke PT-nya dia gitu. Katakanlah dia PTB gitu ya. Jadi salah. Nah ini kan nggak bisa dikreditin dong karena kita juga nggak merasa ada transaksinya gitu ya. Nah itu sih perhatikan tuh dalam hal bukti potong. Selanjutnya juga daftar pemegang saham. Nah ini juga harus dilampirkan juga ya, harus diisi juga di e-form gitu. Ini bisa dilihat dari dokumen akta perusahaan ya teman-teman, dan juga mungkin dokumen bukti penyetoran atau NTPN. Itu tadi kalau yang umum ya, itu untuk dokumen-dokumen yang umum. Nah ini Bapak Ibu bisa cek lagi ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah selanjutnya yaitu terkait dengan dokumen yang khusus nih. Nah ini contohnya apa yang khusus? Seperti daftar nominatif, kalau kita ada biaya promosi gitu kan, supaya bisa dibiayakan ya, bisa dijadikan biaya, dijadikan beban gitu di perhitungan PPh badan. Terus juga daftar nominatif ini juga penting untuk biaya entertainment ya. Nah, ini menarik. Biasanya nih dari klien kita juga cukup banyak ya yang siapa yang tidak suka entertainment kan? Iya, yang ada biaya entertainment tapi dia tidak siapkan daftar nominatifnya. Nah, ini kan jadi nggak bisa dibiayain nanti ya kan? Betul. Jadi harus dikoreksi gitu. Padahal dari awal sudah kita arahkan nih. Oh, kalau ada biaya entertainment tolong disiapkan daftar nominatifnya. Cuma ada beberapa wajib pajak yang memang bilang, oh Pak, jadi untuk biaya entertainment ini kayaknya nggak memungkinkan deh untuk dibikin daftar nominatif. Oh ya sudah, berarti kalau kayak gitu kita koreksi ya kan. Ya mungkin dia, ya kita tahu lah gitu, ada beberapa wajib pajak yang memang seperti itu gitu. Biaya entertainment-nya sebenarnya bukan yang 3M ya. 3M itu adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi tidak berhubungan dengan itu biasanya. Makanya dia nggak bisa untuk membuatkan daftar nominatifnya. Tapi kalau memang memungkinkan ya dibuatkan saja supaya bisa dibiayakan. Gitu. Apalagi kalau yang nominalnya lumayan gede ya, yang bisa sampai 50 bahkan sampai ratusan juta gitu biaya entertainment-nya. Nah, terus juga dokumen khusus yang penting itu adalah rekap peredaran bruto nih ya, untuk
wajib pajak yang masih menggunakan PPh UMKM. Jadi harus ada tuh rekap perdana betul, harus dilampirkan ya, diisi di situ kan ada formatnya tuh. Nanti kita kasih contoh di sini ya. Nanti editor tolong ya kita lampirkan contohnya daftar nominatif. Betul. Dan lampiran peredaran bruto itu seperti apa formatnya gitu. Dan yang terakhir juga mungkin lampiran perhitungan DER nih, kalau kita mau membiayakan bunga pinjaman. Jadi kita harus buatkan juga lampiran perhitungan DER-nya ya. Oke. Mungkin itu terkait dengan dokumen-dokumen ya. Teman-teman Bapak Ibu semua bisa disesuaikan lagi kalau memang masih ada yang kelupaan ya, nggak apa-apa lah, lebih baik pembetulan daripada nanti keburu kena periksa gitu. Betul, kan. betul. Selagi kita belum kena periksa nggak apa-apa, pembetulan aja ya kan, itu jauh lebih baik daripada nanti Preventif kenanya, ya, tindakan iya, preventif. tindakan preventif betul, daripada nanti kena periksa kan itu lebih bermasalah lagi. Iya. Nah, selanjutnya kita mungkin masuk ke yang perhitungan-perhitungan ya, biasanya di laporan laba rugi tuh ya kan. Kita juga harus bisa mengklasifikasikan penghasilan kita gitu kan, pastikan tidak ada salah pengelompokan. Contohnya penghasilan yang final yang mana, yang tidak final yang mana gitu kan. Terus juga kita harus bisa mengidentifikasikan biaya-biaya kita nih, mana yang deductible dan non-deductible. Karena ada beberapa case juga biaya pribadi ya, biaya pribadi direksi misalnya, itu dimasukkan sebagai beban atau biaya usaha gitu, ya nggak bisa dong ya kan, itu harus dikoreksi, itu harus dikoreksi, nggak bisa biaya pribadi dijadikan biaya usaha. Terus juga untuk ketika melakukan rekonsiliasi fiskal ya, kita juga harus perhatikan gitu, seperti tadi contohnya biaya pribadi itu kan harus dikoreksi. Terus biaya-biaya apa lagi nih, pokoknya yang tidak berkaitan dengan 3M, yang tidak berkaitan dengan usaha, itu harus dikoreksi ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, terus juga ini yang paling penting nih, yaitu ekualisasi ya, ekualisasi PPh dan PPN. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan wajib pajak baru melakukan ekualisasi ini tuh biasanya di akhir tahun. Atau bahkan ketika sudah kena periksa oleh DJP nih, baru dia ekualisasi, itu panik gitu kan. Ketika udah tumpuk, dia baru ekualisasi. Nah, kalau kita di Indo Pajak biasanya ya, kita pada klien-klien itu kita treatment dengan melakukan ekualisasi ini setiap bulan ya, jadi kita cicil. Karena penting juga untuk dilakukan setiap bulan ekualisasi ini teman-teman. Kenapa? Supaya kita juga tahu nih kalau misalnya ada lupa potong kayak tadi kan, seperti saya sampaikan di awal, jangan sampai kita ada transaksi yang misalnya transaksi jasa, tapi kita lupa potong gitu. Nah ini penting nih, di ekualisasi kita bisa tahu, oh ini lupa potong gitu, oh ini ada ini ada itu. Jadi memang ketika melakukan ekualisasi, tidak dijamin semuanya akan sama gitu kan, tidak dijamin semuanya akan equal, benar-benar equal sesuai namanya. Tapi ketika kita melakukan ekualisasi, kalaupun ada yang berbeda, kita bisa jelaskan kenapa dia berbeda gitu kan. Nah ini penting ya untuk dilakukan ekualisasi, jadi kita juga punya pegangan nih kalau suatu saat diperiksa gitu. Ya kita di sini biasanya sudah melakukan itu tiap bulan ya, ada kertas kerjanya, kita lakukan itu setiap bulan untuk ekualisasi. Nah terus juga selanjutnya yaitu ketika kita melakukan perhitungan PPh nih, misalnya kalau kita ngitungnya kertas kerjanya masih pakai Excel gitu kan, pakai rumus-rumus. Nah itu harus diperhatikan juga, jangan sampai ada salah masukin rumus, nanti salah pula perhitungan PPh-nya ini jadi bermasalah gitu kan. Nah mungkin itulah ya yang bisa kita review terkait dengan laporan SPT PPh badan, supaya ya bisa kita cross-check lagi ya, kalau misalnya ada yang kelupaan atau ada yang ketinggalan, nggak apa-apa, lebih baik melakukan pembetulan daripada nanti keburu kena periksa. Itu akan jauh lebih berisiko ya. Betul. Dan mungkin kalau bisa sebelum kita ke topik berikutnya, ya, kalau bisa di-highlight kembali, betul. Memang dari kasus-kasus yang terjadi ini, perannya konsultan pajak itu menjadi lebih berarti lagi ya. Betul sekali. Karena emang tax planning, kayak tadi contoh kasusnya kayak main dihitung-hitung aja ternyata jadinya lebih besar. Betul. Dan itu akan merugikan perusahaan juga kan. Iya. Karena ya itulah pentingnya tax compliance dengan konsultan pajak, kayak ekualisasi tadi, kita ada yang reminder. Jadi biar perusahaan tuh fokusnya lebih ke nyari revenue-nya aja. Iya, fokusnya ke bisnis aja. Benar. Serahkan masalah perpajakan regulasinya dan lainnya ke ahlinya, benar. Betul. Karena gini Bro Leo ya, ada beberapa direksi juga atau manajer di perusahaan gitu, dia tuh maksa, dia pengen melakukan segala sesuatunya itu sendiri gitu. Betul. Padahal dia nggak ngerti gitu kan. Itu kan akan lebih berisiko juga ya. Dan dia jadi nggak fokus juga nih, jadi terbagi kan fokusnya. Yang harusnya dia bisa fokus aja ke bisnisnya, gimana supaya berkembang, dia malah mencoba-coba untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak pahami atau tidak kuasai lah istilahnya gitu.
akan ada besar kemungkinan ada miskalkulasi Betul sekali. dan lain-lainnya. Jadi Iya. ya lebih baik menggunakan jasa yang sudah ahlinya teman-teman atau Bapak Ibu semua. Dan lanjut ke topik berikutnya, Bapak Ya. Andreas. Kita akan lanjut ke Cortex ya. Cortex. Ya ini mungkin sedikit aja ya karena Yes. ada beberapa problem lagi ternyata ya, sudah bulan kelima. Gimana kalau sebelumnya kan kita pegang janji dari salah satu opung kita gitu ya. Yes. Ya dia mengatakan 3-4 bulan kan. Ya. Ya, Oh bukan 3-4 hari. 3-4 bulan aja masih belum nih. 3-4 bulan. 3-4 bulan yang which is itu artinya kan kalau nggak Maret ya April. Ya, Cortex ini harusnya sudah clear, sudah lancar. seharusnya. Tapi sekarang sudah bulan apa? Mau masuk Juni, Mei Udah mau akhir. masuk Juni, udah mau masuk bulan ke-6 ya. Yes. Dan masih ada trouble-nya. Terutama yang terupdate nih ya, ini yang cukup mengganggu juga ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua pasti mengalaminya juga. Kita tidak sendiri, yaitu ketika kita mau upload file XML untuk pegawai tidak tetap atau bukan pegawai ya, yaitu XML BP21. Kalau sebelumnya itu kan kita masih bisa ya, kalau misalnya ada pegawai yang nick-nya belum tervalidasi ya, di Cortex atau yang masih belum punya NPWP, itu masih bisa dia langsung menggunakan NPWP sementara yang disediakan oleh pihak DJP, yaitu penerima penghasilan 999.000 ya. Nah kalau sekarang kita tidak bisa lagi menguploadnya itu dengan menggunakan format XML. Jadi dia ketika kita upload file XML-nya ke Cortex, dia itu jadi error. Jadi yang bahkan yang nick-nya sudah tervalidasi pun jadi tidak masuk gitu di Cortex-nya. Nah ini kan jadi masalah dong. Tapi ketika kita coba input manual nih, si yang pegawai tidak tervalidasi tadi ini bisa. Loh, berarti kita disuruh untuk input manual satu-satu. Bagaimana kalau yang karyawannya banyak gitu kan? Itu kan akan sangat mengganggu dong ya. Itu akan sangat menyusahkan ya, meskipun sekarang ya sudah ada sedikit solusi lah, seperti yang kita baru upload videonya beberapa hari yang lalu ya, dengan menggunakan aplikasi Notepad++ nih untuk mendeteksi mana nih pegawai yang nick-nya belum tervalidasi dan mana yang sudah gitu kan. Yes. Jadi kita tidak perlu lagi seperti sebelumnya itu PR sekali ya, saya juga mengalami. Satu-satu kita cek dulu di Cortex-nya untuk input manual gitu. Itu kan sangat memakan waktu juga ya. Betul, Memakan pasti waktu banget. dan ya menyusahkan sekali gitu ya. Itu mungkin sedikit update terkait Cortex ini. Semoga harapannya ke depan problem ini ada solusinya nih ya. Kalau bisa ya tolonglah gitu kan. Untuk yang nick-nya belum tervalidasi pun ya nggak apa-apa gitu loh, bisa terupload seperti sebelumnya menggunakan NPWP atau nick sementara dari DJP gitu. Ya harapan kita sih semoga tidak ada trouble lagi ya. Amin. Karena udah mau bulan ke-6 ini. Yes. Meskipun beberapa hari yang lalu saya baca berita ada lagi janji baru ya kan. Kalau nggak salah di Juli ya, di Juli atau sampai bahkan akhir tahun. Dari pihak pajak gitu mengatakan ya untuk kasih waktu lah supaya Cortex-nya benar-benar clear, yang dimana kalau kita bisa ambil kesimpulan Cortex ini baru akan benar-benar clear tahun depan. Ya. 2026. 2026 tuh sebenarnya bukan waktu yang lama banget sih ya. Cuman kan tetap aja ini akan mengganggu produktivitas para pekerja yang di bidang pajak ya. Betul sekali. Kalau error terus. Error terus apalagi sampai akhir tahun gitu kan. Yes, dan yang kita tahu juga berita soal mau ada pergantian Dirjen Pajak kan ya. Yang semoga kita harapkan ini bisa menjadi awal baik juga untuk revolusi Cortex ke depannya juga ya. Betul Artinya sekali. ada perbaikan lebih lagi gitu. Kita pasti menaruh harapan besar ya terhadap Bapak Dirjen yang baru nanti yang terpilih gitu. Semoga beliau bisa mengatasi masalah Cortex ini dengan lebih cepat ya tentunya. Yes, lebih aplikatif dan semuanya. Karena emang Cortex ini sekali lagi kita tidak membenci Cortex. Mungkin sama sekali tidak. Buat teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton video ini, kita tidak menjelek-jelekan Cortex. Kita hanya mengkritik karena emang Cortex ini adalah suatu sistem revolusi pajak Indonesia. Betul. Ya kan? Sayang aja gitu kalau rusak atau error terus. Iya. Kan? Padahal ini kalau misalnya lancar ya luar biasa. Luar biasa banget. Apa cepat di sana, gampang gitu ya. Tidak banyak yang manual-manual lagi lah istilahnya gitu. Jadi ya semoga bisa lancar lah ya Cortex ke depannya, terutama di bawah kepemimpinan Bapak Dirjen yang terpilih nanti. Dan nanti juga untuk SPT Badan kan kita udah pakai Cortex tuh tahun depan. Iya, tahun depan udah pakai Cortex. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nanti kita pasti akan update ya ketika kita sudah mengetahui atau ada gambaran lah terkait bagaimana untuk pengisian e-form atau bukan e-form mungkin nanti namanya apapun itu di Cortex untuk melaporkan SPT PPA Badan ya. Jadi ketika kita sudah dapat update, pasti kita langsung update ke klien kita dulu tentunya, terutama ya, dan kita juga akan update di channel YouTube ini pastinya. Ketika kita sudah dapat modulnya ya dari pihak DJP seperti itu. Dan kalau buat teman-teman Bapak Ibu semua yang mungkin bekerja juga mungkin
memiliki usaha juga mungkin bingung gitu, kayak memikirkan bisnis dan memikirkan bagaimana Cortex ke depannya, emang nggak usah dipusingin ya. Iya. Karena emang ada porsinya masing-masing. Betul sekali. Karena kalau kalian mau fokus dengan bisnis dan fokus mempelajari Cortex, akan habis juga waktunya. Iya. Terpecah, mendingan percayakan kepada Ahli, ahli. serahkan saja ke ahli. Karena kami sudah pasti akan terus mengikuti perkembangan update dari Cortex. Betul sekali. Karena kami juga akan terus berusaha mencari solusi atau mencari solusi-solusi dari lainnya ya. Iya. Terkait perkembangan Cortex ini. Cortex dan tentunya lingkup perpajakan ya. Lingkup perpajakan. Nah, jadi nanti tahun depan pun menggunakan Cortex pelaporan SPT Badan, kita sudah siap membantu. Betul sekali. Gitu. Jadi fokus ke porsi masing-masing aja Bapak Ibu semua. Ya. Dan mungkin ada kata-kata menutup dari Bapak Andres? Ya, mungkin cukup ya, saya pikir ya, kita sudah membahas secara detail tadi terkait dengan update ya, atau evaluasi terkait SPT PPH Badan, dan juga update sedikit tentang Cortex. Dan ya harapannya itu sih, lebih ke Cortex ya, karena sekali lagi, ini aplikasi yang luar biasa sekali, sangat membantu ketika dia memang sudah bisa berjalan dengan hampir sempurna lah, bisa dibilang gitu, berjalan dengan lancar, Betul. tanpa ada gangguan dan error-error. Yes. Seperti itu ya. Kita doakan yang terbaik untuk sistem perpajakan Indonesia, karena kita mau Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Ya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua, teman-teman pajak, Bapak Ibu semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ya. Biar video ini semoga bisa bermanfaat dan memberikan reminder-reminder dan masukan-masukan positif untuk perpajakan Bapak Ibu semua ke depannya. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman semua. Terima kasih.